Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video review tentang Sparky Linux. Pada saat pertama kali booting, baik itu live CD atau live USB, maka Linux Sparky akan langsung mengarahkan teman-teman ke desktop environment dari Sparky Linux. Untuk melihat informasi sistem tentang Sparky Linux, teman-teman bisa gunakan terminal. Untuk membuka terminal, teman-teman bisa menekan Alt F2, kemudian ketikkan terminal. Teman-teman bisa klik terminal yang tampil, maka akan terbuka aplikasi terminal. Pada layar terminal, teman-teman bisa ketikkan lsb_release -a, maka akan tampil informasi distributor ID, informasi description, informasi release, dan informasi code name. Selain menggunakan lsb release, informasi sistem pada Sparky Linux juga dapat ditampilkan dengan Neopets. Namun secara default Sparky Linux tidak menyertakan Neopets. Maka dari itu kita harus install Neopets. Sebelum menginstal Neopets, kita melakukan proses update dengan perintah sudo apt get update. Kemudian enter. Maka Sparky Linux akan mengupdate repositori database pada server. Tunggu sampai proses update repositori database pada server selesai. Setelah proses update selesai, teman-teman bisa melakukan proses upgrade dengan perintah sudo apt get upgrade, kemudian enter. Jika teman-teman melakukan proses upgrade pada PC yang sudah terinstall Sparky Linux, maka pada pertanyaan ini saya sarankan untuk inputkan Y. Tetapi dikarenakan pada kesempatan kali ini saya menggunakan live session, maka saya inputkan N. Kemudian enter. Selanjutnya kita akan mencoba install Neopets dengan perintah sudo apt get install Neopets. Kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Tunggu sampai proses install Neopets selesai. Setelah proses install Neopets selesai, teman-teman bisa mencobanya dengan mengetikkan Neopets. Kemudian enter. Maka akan tampil informasi tentang Sparky Linux. Informasi sistem yang tampil diantaranya yaitu informasi OS, informasi host, informasi kernel, informasi uptime, informasi paket, informasi shell, informasi resolution, informasi desktop environment yaitu menggunakan LXQt, kemudian informasi window manager menggunakan open box. Selanjutnya informasi themes, informasi icon, informasi terminal, informasi CPU, informasi GPU, dan yang terakhir
informasi tentang memori. Pada terminal, selain dapat digunakan untuk proses install aplikasi, juga dapat digunakan untuk proses remove aplikasi, yaitu dengan perintah sudo apt get remove diikuti dengan nama aplikasi yang akan dihapus, misalkan Neopets. Kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Setelah proses remove selesai, teman-teman bisa mencoba dengan mengetikkan Neopets, kemudian enter. Apabila aplikasi tidak ditemukan, maka proses penghapusan Neopets berhasil. Bagi teman-teman yang tidak terbiasa melakukan install atau remove aplikasi pada terminal, Sparky Linux menyertakan aplikasi berbasis grafik user interface bernama Aptus. Teman-teman bisa klik menu pada panel bagian bawah. Kemudian teman-teman bisa ketikkan Aptus. Jika sudah tampil, teman-teman bisa klik Aptus. Maka akan tampil aplikasi Aptus yang dapat membantu teman-teman dalam proses install atau remove aplikasi yang teman-teman kehendaki. Kita bisa close terlebih dahulu aplikasi-aplikasi yang terbuka dan kembali ke desktop. Untuk mengganti themes, teman-teman bisa menekan Alt F2, kemudian pada kolom pencarian, teman-teman bisa ketikkan appearance. Jika sudah ada, teman-teman bisa klik appearance, maka akan tampil aplikasi yang membantu teman-teman dalam konfigurasi themes dari Sparky Linux. Selanjutnya, untuk mengganti wallpaper pada Sparky Linux, teman-teman bisa klik kanan, kemudian klik pada bagian desktop preferences, maka akan tampil aplikasi yang membantu teman-teman untuk mengubah wallpaper dari Sparky Linux. Selanjutnya, untuk aktivitas sehari-hari, tentunya kita butuh beberapa aplikasi pendukung seperti text editor, file manager, atau aplikasi untuk berselancar di internet. Sparky Linux menyertakan text editor bernama Featherfeed. Teman-teman bisa menekan Alt F2, kemudian ketikkan Featherfeed. Maka akan muncul aplikasi Featherfeed. Teman-teman bisa klik di mana aplikasi Featherfeed yang disertakan pada Sparky Linux, yaitu dengan versi 0.9.4. Selanjutnya, untuk file manager, Sparky Linux menyertakan aplikasi bernama PCman FMQT. Teman-teman bisa mengakses di menu, kemudian teman-teman bisa ketikkan PCman,
Jika sudah ada, teman-teman bisa klik PCMan File Manager, maka akan tampil aplikasi File Manager, di mana PCMan yang disertakan pada Sparky Linux yaitu dengan versi 0.14.1. Selanjutnya, untuk berselancar di internet, Sparky Linux menyertakan aplikasi bernama Firefox. Teman-teman bisa membuka Firefox dengan menekan Alt F2, kemudian ketikkan Firefox, maka akan tampil aplikasi Firefox. Firefox yang disertakan pada Sparky Linux yaitu dengan versi 78.10.0 ESR 64 bit. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mengecek dan melihat aplikasi yang ditanamkan pada Sparky Linux, teman-teman bisa mencarinya pada application menu. Teman-teman bisa mencari berdasarkan kata kunci pada kolom pencarian atau mencari aplikasi berdasarkan kategori yang disediakan. Di mana kategori yang disediakan diantaranya aksesoris, ada Featherfed sampai Q Calculator. Kemudian kategori education ada LibreOffice Math. Kemudian kategori grafik ada LX Image dan Scanlight. Pada kategori internet ada Firefox sampai QBittorrent. Pada kategori Office ada LibreOffice sampai QPDF View. Pada kategori programming ada Icon Browse. Pada kategori sound and video ada Cheese sampai Focus Screen. Pada kategori system tools ada Aptus sampai QPS. Pada kategori universal access ada Virtual Keyboard. Kemudian pada kategori preferences ada LXQT setting sampai Synaptic Packet Manager. Kemudian ada About LXQT dan panel untuk shutdown dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin mencari informasi lebih lanjut tentang Sparky Linux, teman-teman bisa berkunjung ke website resminya, yaitu di sparkylinux.org. Di sini teman-teman mungkin akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Sparky Linux. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mendownload Sparky Linux, teman-teman bisa klik download pada website resmi Sparky Linux. Maka teman-teman akan diarahkan ke halaman download dari Sparky Linux. Kemudian bagi teman-teman yang merasa tertarik pada Sparky Linux atau teman-teman merasa apa yang ditawarkan pada Sparky Linux sudah dapat memenuhi kebutuhan aktivitas sehari teman-teman dan teman-teman ingin menginstalnya pada PC teman-teman, teman-teman bisa
klik Sparky Installer pada desktop. Kemudian execute. Maka akan tampil aplikasi Calamares. Calamares pada Sparky Linux yaitu dengan versi 3.2.11. Aplikasi ini dapat membantu teman-teman dalam proses instalasi Sparky Linux. Untuk langkah cara install Sparky Linux akan saya buat di video terpisah. Sekian video review tentang Sparky Linux dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.